Ayahku terbangun dengan senjata serang, pedang 9000. Ibuku bahkan terbangun dengan senjata es serang, penggaris berat misterius. Namun, aku justru terbangun dengan sebuah pedang kayu pecah di upacara kebangkitan hari ini. Saat itu, orang-orang di bawah panggung melontarkan ejekan dengan suara gemuruh. Tiba-tiba, langit di atas seluruh kota berubah menjadi merah. Segera setelah itu, sebuah cahaya merah turun dari langit dan menyinari diriku. Ketika cahaya merah menghilang, sosok bayangan seorang pendekar muncul di atas panggung kebangkitan. Kepala sekolah Ningkin terkejut melihatnya dan berkata bahwa itu adalah profesi tersembunyi unik, pengatur pedang. Ini berarti bahwa satu-satunya orang di dunia yang memiliki profesi ini hanyalah aku. Kecuali aku mati, tidak akan ada lagi pengatur pedang kedua di dunia ini. Karena aku terbangun dengan profesi tempur, maka sekolah memberiku sebuah batu ilahi baru untuk kebangkitan. Seorang penyihir yang menjaga formasi perpindahan profesi di sampingku berteriak dengan sangat bersemangat. Teman-teman cepatlah memanfaatkan keberuntungan untuk melakukan undian kedua. Aku juga tidak ragu untuk menaruh batu ilahi yang baru didapat ke dalam formasi. Sekali lagi cahaya merah melintas di langit yang gelap, cahaya pedang bersilang. Namun, kartu yang aku ambil tidak memiliki senjata. Dia juga seorang pendekar pedang yang terbang dengan pedangnya. Kepala sekolah Ningkin hampir mati mendadak karena terlalu excited setelah melihat ini. Karena batu ilahi hanya dapat menarik profesi dengan 100% keberhasilan saat kebangkitan pertama. Dalam undian berikutnya, hanya ada kemungkinan sangat kecil untuk menarik profesi yang sama. Profesi yang berulang tidak akan terbuang. Sebaliknya, mereka akan diubah menjadi atribut tambahan atau keterampilan khusus. Setelah perpindahan profesi yang pertama, setiap kali menarik kartu dan mendapatkan profesi yang sama akan diubah menjadi nasib bintang. Setiap profesi memiliki 6 nasib bintang. Namun, banyak orang menghabiskan seumur hidup mereka tanpa mendapatkan 6 nasib. Kasus seperti aku yang menarik merah terus-menerus adalah yang pertama di dunia. Sang pembentuk formasi saat ini matanya sudah merah sambil berteriak dengan penuh semangat. Teman-teman, teruslah menarik. Jika kamu mendapatkan senjata khusus, kamu adalah kekuatan besar dari negara. Saat ini saya juga sedikit bingung, tetapi saya tetap patuh. Segera gunakan batu ilahi yang baru diberikan untuk menarik lagi. Sebuah cahaya merah melintas di langit dan ternyata formasi pedang muncul lagi. Kemudian, sosok bayangan seorang pendekar pedang yang terbang muncul di atas panggung kebangkitan. Pada saat ini, bahkan pembentuk formasi yang lebih tenang mulai berteriak dengan keras. Kepala sekolah Ningkin bahkan langsung pingsan karena terlalu bersemangat. Kepala sekolah mengalami syok, cepat panggil dokter sekolah. Saya juga tidak lagi menunggu pembentuk formasi berbicara, saya dengan mahir memasukkan batu ilahi. Sekali lagi cahaya merah berkilau, itu adalah nasib bintang. Saat ini, saya sudah dalam kondisi melupakan diri dan terus menarik kartu. Dalam 2,5 menit, saya menarik kartu 3 kali lagi. Hasilnya adalah 3 cahaya merah, seluruh sekolah terjebak dalam keheningan yang mati. Ternyata ada yang menarik profesi tersembunyi unik dan dia juga memiliki nasib bintang penuh. Dalam sejarah dunia ribuan tahun, tidak ada orang yang seaneh ini. Ini pasti adalah anak haram Tuhan. Penarikan kartu yang berlebihan kali ini membuatku merasa seolah-olah aku telah mempertaruhkan seluruh umurku. Namun saat ini masih ada satu batu ilahi yang diberikan untuk melanjutkan penarikan kartu. Sayangnya, kali ini tidak ada cahaya merah yang berkedip. Bahkan tidak ada cahaya emas dan biru. Hanya muncul satu cahaya putih. Sebuah kotak pedang terbang keluar dari formasi dan perlahan jatuh ke tanganku. Aku memegang kotak pedang itu dan mengeluh. Sungguh sial, aku malah mendapatkan sesuatu yang kosong. Mendengar kata-kataku, banyak siswa di kampus menjadi marah dan mulai kerusuhan. Kemudian seorang guru musik menggunakan kemampuannya. Suara nyanyiannya segera menenangkan emosi semua orang. Setelah aku kembali ke kerumunan dengan membawa kotak pedang, Liu Ruyan segera mendekat dan bertanya tentang atributku. Mendengar itu, aku langsung memeriksa panelku. Skill formasi pedang level 1. Mengaktifkan formasi pedang akan terus menghabiskan tenaga mental dalam radius 10 meter. Kerusakan kritis meningkat 100%. Mengemudikan pedang level 1. Mengendalikan pedang terbang untuk menyerang dari udara. Nasib bintang 1 pasukan pedang. Radius efektif formasi pedang meningkat menjadi 10 kali lipat. Nasib bintang 2 niat pedang. Mengaktifkan formasi pedang dan mengemudikan pedang tidak lagi menghabiskan tenaga mental. Nasib bintang 3 tulang pedang. Di dalam formasi pedang, memulihkan stamina tubuh secara terus-menerus. Nasib bintang 4 janin pedang. Setiap kali menyerang musuh di dalam formasi pedang, musuh lain di dalam formasi pedang akan menerima 10 kerusakan percikan. Nasib bintang 5 hati pedang. Serangan di dalam formasi pedang pasti akan menjadi kritis. Tingkat kritis menjadi 2 kali lipat dan diubah menjadi kerusakan kritis. Kerusakan kritis tambahan meningkat 100%. Nasib bintang 6 dewa pedang. Semua serangan di dalam formasi pedang mengabaikan pertahanan musuh. Setelah melihat atributku, aku tidak bisa menahan napas terkejut. Dengan peningkatan nasib bintang ini, bagaimana orang lain bisa bertarung? Dari segi atribut profesi, kekuatan mental jauh lebih tinggi dibandingkan atribut lainnya. Ini menunjukkan bahwa formasi pedang lebih condong ke profesi berbasis sihir. Setelah berpikir sejenak, aku tidak mengaktifkan formasi pedang, melainkan langsung menggunakan keterampilan mengendalikan pedang. Mengendalikan kotak pedang besi membuka dan sebuah pedang panjang besi terbang keluar.
Aku melihat pedang besi ini hanya memiliki 10 poin daya serang. Peralatan yang biasa ditemukan di jalanan. Saat melihat ke dalam kotak pedang, aku menemukan bahwa di dalamnya bisa menampung banyak pedang terbang. Secara logis, semakin banyak pedang terbang yang dikendalikan sekaligus, konsumsi kekuatan mental seharusnya semakin besar. Formasi pedang tanpa nasib bintang seharusnya hanya bisa mengendalikan satu pedang terbang di awal. Jadi, di dalam kotak pedang besi hanya ada satu pedang besi. Namun, nasib bintang 2-ku membuatku bisa mengaktifkan formasi pedang dan mengendalikan pedang tanpa konsumsi. Ini berarti hanya dengan nasib bintang ini. Itu membuat kekuatan tempur awalku meningkat 10 kali lipat. Setelah mengangkat kotak pedang, aku teringat saat aku mendapatkan profesi formasi pedang ini. Gambar khusus yang aku lihat. 1 juta pasukan abis berbaris di padang gurun. Kemudian, langit menurunkan ribuan pedang yang dengan cepat memusnahkan 1 juta pasukan. Adegan itu membuatku sadar. Aku juga bisa memiliki kekuatan untuk melawan negara lain di akhir. Setelah upacara selesai, ada 300 siswa. 35 siswa mendapatkan profesi tempur, dan 265 siswa mendapatkan profesi kehidupan. Ningkin yang berhasil diselamatkan kembali naik ke panggung. Dia mengatakan beberapa kata motivasi kepada para siswa dan langsung mulai membahas hal yang serius. Sebulan kemudian adalah ujian nasional tahunan Kekaisaran Daxia. Baik siswa yang mendapatkan profesi kehidupan maupun profesi tempur dapat masuk ke perguruan tinggi untuk melanjutkan studi melalui ujian nasional. Harapannya, dalam sebulan ini dapat meningkatkan tingkat keterampilan dan level sebaik mungkin. Setelah dibubarkan, kepala sekolah memanggilku dan Liu Ruyan untuk mendekat. Tahun ini hanya ada kalian berdua yang memiliki kesempatan untuk masuk Universitas Kyoto. Jadi hari ini saya berencana untuk memberikan pelajaran khusus untuk kalian berdua. Persyaratan keras untuk masuk Universitas Kyoto adalah mencapai level 19 dalam waktu 1 bulan. Kebangkitan Liu Ruyan sebagai prisuci adalah profesi langka tingkat tinggi. Ditambah dengan bantuan keluarganya, seharusnya tidak ada masalah besar. Yang paling dikhawatirkan kepala sekolah adalah aku. Karena profesi tersembunyi hanya menunjukkan kelangkaan, tidak berarti pasti kuat. Meskipun nasib bintang memberikan peningkatan untuk profesi, secara umum, 6 nasib bintang memberikan peningkatan kekuatan profesi sekitar 50%. Profesi yang lebih kuat hanya meningkat sekitar 70%. Setelah mendengar kata-kata kepala sekolah, aku dengan tenang melihat panel nasib bintangku. Baru aku menyadari bahwa hanya diriku yang sekuat ini. Terakhir, kepala sekolah mengatakan bahwa kita berdua pergi bersama ke dungeon tersembunyi yang baru ditemukan di pinggiran kota. Di dalam, level monster hanya tingkat 12, sehingga tingkat kesulitannya cukup rendah. Dan tidak hanya itu, pengalaman yang didapat juga lebih tinggi 50% dibandingkan dengan dungeon biasa. Yang paling penting, setelah menyelesaikan dungeon, kita akan mendapatkan 1 batu ilahi. Setelah keluar dari sekolah, aku langsung pergi ke toko. Aku menghabiskan semua uang yang aku tabung selama 2,5 tahun untuk membeli 9 pedang besi dengan kualitas biasa. Dan juga membeli 1 orang kayu untuk menguji kerusakan. Ketika aku tiba di sebuah tempat terbuka untuk memanggil pedang terbang, wajah seorang wanita tiba-tiba muncul di pikiranku. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah beralih profesi menjadi pengatur pedang, sistem pencapaian telah dibuka. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mencapai pencapaian dewa, 1 tarik penuh nasib. Hadiah untuk kebangkitan adalah satu-satunya bakat dewa, absolut beruntung tingkat 1. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mencapai pencapaian dewa, pedang dewa. Hadiah untuk kebangkitan adalah satu-satunya bakat dewa, aku adalah pedang dewa tingkat 1. Setelah mendengar itu, aku terkejut dan segera memeriksa atribut bakatku. Menemukan efek keberuntungan yang mutlak adalah setiap bulan dibatasi 10 kali menarik kartu, nilai keberuntungan penuh. Efek dari aku sebagai Immortal Sword adalah semua damage meningkat 10 kali lipat. Aku berpikir bahwa yang terpenting di dunia ini adalah menarik kartu. Hampir semua barang berharga di dunia, baik itu uang, keterampilan, atau peralatan bisa didapatkan dari menarik kartu. Kini, aku memiliki kesempatan untuk menarik kartu penuh keberuntungan 10 kali setiap bulan. Bukankah hanya perlu mendapatkan batu ilahi? Segera bisa mendapatkan senjata spesial legenda merah milikku. Meskipun batu ilahi langka. Namun, mendapatkan 1 dalam sebulan masih bisa dilakukan dengan susah payah. Setelah lama, barulah aku sadar dari keterkejutanku. Sekarang dia tidak sabar ingin menguji damagenya. Lalu meletakkan boneka penguji di tengah lapangan untuk mengatur formasi pedang dengan menggunakan pedang terbang. Pertama, aku mengendalikan pedang terbang dan menembakkan serangan tepat pada boneka, menghasilkan 546 poin damage. Sejauh yang aku tahu, bahkan dianggap sebagai penyihir api dengan serangan tertinggi di fase awal. Pada level 1, sebuah sihir bola api hanya memberikan sekitar 20 poin damage pada boneka uji. Selain itu, seorang penyihir api tidak bisa menggunakan banyak sihir bola api sebelum energi spiritualnya habis. Kerusakan serangan biasa saya pada level ini sudah bisa menyamai sihir bola api seorang penyihir api level 10. Memikirkan hal ini, saya langsung mengendalikan 10 pedang terbang untuk menyerang boneka. Saat melihat 5.460 poin damage muncul di kepala boneka uji, pupilaku tidak bisa tidak menyusut. Buku teks menyebutkan bahwa bos level 10 memiliki HP sekitar 10.000 hingga 20.000. Ini berarti saya hanya perlu menyerang maksimal 4 kali.
untuk dengan mudah menghabisi seorang bos level 10. Yang jadi kunci adalah saya baru level 1 sekarang. Senjata yang saya gunakan hanya sebatas pedang besi tingkat rendah. Memikirkan hal ini, sudut bibirku sulit ditekan layaknya senjata AK. Lalu dengan penuh kepuasan, saya membawa kotak pedang pulang. Setibanya di rumah, bibiku menyambutku dengan senyuman. Sebelum saya melintasi ke sini, orang tua host hilang bersama setelah mencoba misi rahasia tertentu. Penghuni tinggal di rumah nenek. Ketika nenek tahu saya telah bangkit menjadi profesi tempur, wajahnya langsung muram. Satu demi satu menjadi profesi tempur untuk mengerahkan nyawa. Saya lebih baik turun dulu dan menunggu kalian. Kemudian bibi kecil menghibur saya. Nenekmu, saat muda, adalah seorang elit di angkatan bersenjata. Ketika ibumu menarik profesi tempur pada waktu itu, dia mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam. Ketika saya menarik profesi penyanyi, dia memberi saya wajah masam selama 3 hari 3 malam. Kemudian saya juga memberitahu bibi kecil bahwa saya telah mendapatkan profesi tersembunyi. Mendengar itu, bibi kecil langsung melemparkan tatapan penuh rasa iri dan cemburu. Apakah profesi kamu keren? Keren. Keren banget. Profesi tempur memang harus keren. Cepat ceritakan di mana kehebatan profesi kamu. Malam berikutnya saya habiskan dengan suara, keren, dari bibi kecil. Pada pagi hari berikutnya, saya menemukan sebuah lencana yang megah di samping tempat tidur saya. Meskipun terlihat agak tua, tetapi masih terjaga dengan baik. Ketika saya mengambil lencana itu, atributnya langsung muncul. Lencana kehormatan khusus kekaisaran. Kekuatan E100, ketangkasan E100, spirit E100, daya tahan E100. Pengurangan kerusakan plus 10%, dapat dipakai di level 1. Terakhir, ada satu catatan. Didedikasikan untuk para pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kekaisaran. Saya terkejut melihat nama dan catatan pada lencana tersebut. Di bawah nama dan catatan ini, atribut yang menambah 100 pada semua 4 dimensi itu sudah tidak penting lagi. Di Kekaisaran Daxia, ada sebuah pepatah. Mengorbankan nyawa untuk penghargaan pertama, mengalami cedera untuk penghargaan kedua, dan berkeringat untuk penghargaan ketiga. Sementara itu, penghargaan khusus hanya bisa diraih oleh orang-orang dengan tingkat dewa perang. Setiap lencana penghargaan khusus mewakili sebuah legenda. Pada saat itu, saya sedikit bingung, tidak bisa membayangkan. Nenek saya yang biasanya penyayang dan lembut, ternyata adalah seorang dewa perang dengan penghargaan khusus. Setelah keluar dari ruang tamu, nenek sudah menyiapkan sarapan. Saya duduk dan bertanya pada nenek tentang lencana ini. Semuanya adalah kenangan yang tidak berarti. Makanlah sarapan dengan baik. Usahakan untuk leveling, jangan sampai mempermalukan keluarga kita. Nenek, apakah kamu setuju aku menjadi petualang? Jika aku menghalangimu dalam profesi dan bakatmu, itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap negara. Setelah keluar, saya memeriksa status saya sekarang. Kekuatan 110, ketangkasan 105, spirit 130, konstitusi 105. Dengan mengenakan lencana kehormatan kekaisaran, atribut 4 dimensi bertambah 100. Ini setara dengan atribut yang ditambahkan pada level 16 untuk profesi biasa. Lalu saya naik bus sekolah menuju Dungeon tersembunyi di pinggiran barat. Di kota Sihu, ada beberapa sekolah menengah. Setiap sekolah memiliki 2 hingga 3 kuota untuk masuk ke Dungeon tersembunyi untuk leveling. Setibanya di lokasi, Liu Ruyan datang dan berkata padaku, Dungeon telah dibuka. Guru mengatakan bahwa kali ini sebaiknya membentuk tim 5 orang. Dengan demikian, kita dapat memastikan keamanan dan efisiensi leveling tidak rendah. Saya sudah membantu kamu menyusun tim. 2 penyihir api, 1 petarung, ditambah saya dan 1 penyembuh. Dengan pengalaman dari Dungeon ini, kita seharusnya bisa mencapai level 12 setelah 1 minggu. Namun, pengalaman dari monster harus dibagi rata oleh tim. Jadi, saya ingin melakukan Dungeon sendirian. Kemudian, Liu Ruyan masuk bersama 3 teman timnya yang sebelumnya. Sementara itu, saya memilih untuk melakukan Dungeon sendirian. Begitu saya masuk, ada seekor kelinci liar melompat ke arah saya. Saya segera mengaktifkan formasi pedang. Sebuah pedang besi dalam kotak pedang segera menusuk kelinci liar itu. Tapi saya hanya membunuh 1 kelinci. Tiba-tiba, muncul lebih dari 10 pemberitahuan berturut-turut. Kemudian saya menyadari itu adalah efek percikan nasib bintang 4. Setiap kali menyerang musuh dalam formasi pedang, musuh lain dalam formasi pedang akan menerima 10 damage percikan. Sekarang, damage saya jauh lebih besar. Selama 1 kelinci mati dalam formasi pedang, kelinci lainnya akan mati juga. Kemudian aku memanggil semua pedang terbang dan mulai membunuh di hutan. Dengan banyaknya notifikasi yang muncul, bar pengalamanku meningkat pesat. Kecepatan level up ini benar-benar membuatku tidak peduli lagi. Setengah jam kemudian, aku mengalami peningkatan level pertamaku. Ketika level meningkat, atribut juga meningkat sesuai. Kekuatan E10, ketangkasan ke-5, mental 30, kesehatan ke-5, total 50 poin atribut ditambahkan. Aku ingat buku teks pernah mengatakan, profesi biasa hanya menambah 25 poin atribut saat naik level. Ternyata profesiku langsung menggandakan pertumbuhannya. Rasanya membunuh kelinci sendirian juga tidak menarik. Aku pun mulai maju ke dalam hutan. Tingkat monster yang ditemui di jalan juga mulai perlahan-lahan meningkat.
Namun semua monster mati seketika tanpa perlawanan. Dan satu kematian bisa membunuh banyak sekaligus. Kecepatan respawn monster di Dungeon bahkan tidak secepat aku membunuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah sinar cahaya menyembur dari tubuhku. Diperbarui lagi. Kekuatan A10, ketangkasan dan kekuatan fisik Z5, mental 30. Tingkat kritikal E1, kerusakan kritikal E10. Dan formasi pedang serta keterampilan mengendalikan pedang juga naik ke tingkat 2. Pedang terbang kini memberikan kerusakan sebesar 1579. 10 pedang terbang menyerang menghasilkan 15.790 kerusakan. Sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menghabisi bos level 10 dalam sekejap. Kerusakan sudah setara dengan penyihir api level 40. Dalam hati, aku berpikir bahwa profesi ini terlalu tidak seimbang. Untungnya ini adalah satu-satunya profesi yang hanya aku yang bisa menanggung ketidakadilan ini. Sementara aku memberikan keadilan bagi profesi lain. Dengan air mata, aku menembak dan membunuh seekor raja kelinci mengamuk di pandanganku, dan pengalaman bertambah sedikit lagi. Dengan kecepatan naik level sekarang, aku bisa mencapai level 12 dalam sehari. Yang paling penting adalah karena bonus dari nasib bintang 2 dan nasib bintang 3. Mengendalikan pedang tidak menghabiskan mental, dan di dalam formasi pedang, stamina juga akan terus pulih. Sepenuhnya bisa tanpa keluar untuk mengisi ulang dan menghemat banyak waktu leveling. Ketika aku masih membantai dengan hebat di dalam Dungeon, beberapa siswa sudah keluar untuk menerima perawatan dan suplai. Kepala sekolah Ningkin mulai khawatir karena tidak melihat keberadaanku di luar. Tiba-tiba, sekelompok tentara resmi bersenjata datang ke dekat sini, menutup akses masuk Dungeon. Kapten tentara resmi, Xia Chaoyang, maju dan memberi hormat kepada beberapa kepala sekolah. Maaf, pihak militer mendeteksi adanya fluktuasi energi yang tidak normal di Dungeon ini. Kami perlu menutup Dungeon untuk menyelidiki potensi bahaya. Hari ini, silakan bawa siswa-siswa kalian pulang terlebih dahulu. Ningkin segera berkata, Kapten Xia, saya masih punya seorang siswa di Dungeon, bisakah saya menunggu dia keluar? Xia Chaoyang mengerutkan dahi dan kemudian melihat jam tangannya berkata, fluktuasi energi kali ini mungkin disebabkan oleh infeksi abis. Jika tidak ditangani segera, Dungeon ini mungkin akan terinfeksi abis. Jadi, saya hanya bisa memberi kalian setengah jam. Ningkin mengangguk. Cukup, siswa saya sudah berada di dalam selama lebih dari 2 jam. Bagaimanapun, setengah jam seharusnya dia bisa keluar. Dan saat ini, aku yang sudah menjadi perhatian banyak orang telah membunuh hingga ke bagian tengah hutan. Levelku juga telah mencapai level 4. Aku cukup puas dengan kecepatan peningkatan levelku. Aku mengira semakin jauh, kecepatan peningkatanku akan semakin melambat. Namun sebenarnya, berkat kerusakan percikan yang dibawa oleh nasib bintang, ditambah dengan kerusakan nyata yang mengabaikan pertahanan dari nasib bintang level 6, membuat formasi pedang menjadi ajang penyembelihan monster. Selama monster muncul dalam radius 200 meter, semuanya akan mati. Monster di sekitar sini muncul terlalu lambat, sepertinya aku harus terus maju lebih dalam. Setelah memikirkan itu, aku menyimpan pedang panjangku dan maju, sama sekali tidak berniat untuk keluar dari Dungeon. Sementara itu, di kedalaman Dungeon tersembunyi ini, bos level 12, raksasa bermata satu, sedang tidur nyenyak di atas tempat tidur batu. Tiba-tiba, gelembung ungu mulai merembes perlahan dari tanah di samping tempat tidurnya. Sementara itu, aku masih terus maju menuju pusat hutan. Sekarang bahkan monster level 10 pun tidak bisa menahan satu seranganku. Tanpa sadar, aku sudah berjalan ke dalam hutan yang dalam. Sebuah cahaya emas muncul dari tubuhku dan aku naik ke level 5. Stat dasar dan atribut kritikalku meningkat. Namun, aku merasa sedikit kecewa dengan kecepatan level upku. Meskipun setelah mendalami Dungeon, level monster meningkat dan pengalaman bertambah. Namun, kepadatan monster justru menurun. Sekarang, membunuh satu harimau hanya memberikan 0,1 pengalaman. Aku harus membunuh 1000 harimau untuk naik level. Namun, jumlah harimau sangat sedikit, maksimal aku hanya bisa menemukan 5 dalam 1 menit. Dengan memperhitungkan monster lain, aku masih perlu waktu untuk bisa naik ke level 6. Dalam hati berpikir, sudah masuk Dungeon selama 3 jam, sekarang baru level 5. Meskipun orang lain saat ini paling banyak level 3, tapi aku tidak bisa membandingkan diriku dengan mereka. Ku terus melangkah tanpa henti dan semakin dalam ke dalam hutan, sampai di depan sebuah gua. Di dalam gua ini seharusnya adalah bos dari Dungeon tersembunyi ini. Monster di dalam gua seharusnya semuanya level 12, mungkin ada monster elit juga. Aku berpikir sejenak dan kemudian dengan tegas masuk ke dalam. Meski aku baru level 5, namun damage satu tebasan sudah mencapai 2000. 10 pedang terbang berarti 20.000. Dengan frekuensi serangan 1 kali per detik ditambah dengan damage percikan dari nasib bintang. Bahkan jika ada banyak bos dan monster elit di dalam, aku bisa membunuh semuanya. Sementara itu di luar Dungeon, Xia Chaoyang melihat waktu dan berkata kepada Ningkin, Kepala sekolah Ning, maaf, sudah setengah jam berlalu. Kita harus menutup Dungeon sekarang. Kapten Xia, tidakkah bisa memberikan sedikit lebih banyak waktu? Anak itu adalah calon dari Universitas Kyoto, tidak boleh ada kesalahan. Kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi tenanglah. Setelah kami mengatasi potensi bahaya, Dungeon akan tetap dibuka. Saat itu,
siswa itu bisa keluar dengan aman. Saat itu, seorang prajurit datang dengan terburu-buru dan berteriak, "Kapten, ada masalah." Alat mendeteksi bahwa salinan memiliki aura abis. Bos penjara bawah tanah telah dirusak oleh abis. Lalu kenapa tidak cepat-cepat menutup Dungeon? Lapor Kapten, tidak bisa ditutup. Xia Chaoyang sejenak tertegun dan bertanya. Hanya saja bos terkorupsi, Dungeon belum sepenuhnya terkorupsi oleh abis. Bagaimana tidak bisa ditutup? Seseorang sudah memasuki wilayah bos yang terkorupsi. Dungeon telah membuka mode penaklukan abis. Xia Chaoyang bersuara tegas. Tidak mungkin. Sekarang di Dungeon hanya ada satu siswa tingkat 3. Dia bisa masuk ke wilayah bos. Wajah Xia Chaoyang langsung berubah menjadi sangat suram. Dia menoleh ke Ningqin dan berkata dengan suara rendah. Kepala sekolah Ning, apa yang sebenarnya terjadi dengan siswa Anda? Ningqin juga tampak bingung saat itu. Saya tidak tahu. Xia Chaoyang juga tidak punya waktu untuk menyelidiki Ning. Dia berbalik dan memberi perintah. Segera evakuasi guru dan siswa di sekitar. Minta pasukan pertahanan kota datang. Tidak boleh membiarkan bos terkorupsi oleh abis memasuki pusat kota. Liu Ruyan melihat Xia Chaoyang yang pergi dengan cepat dan segera bertanya kepada Ningqin. Apa itu mode penaklukan abis kepala sekolah? Saat itu, Ningqin menjawab dengan ekspresi cemas. Ketika kekuatan abis mengikis Dungeon, bos Dungeon akan terkorupsi oleh abis dan semua atributnya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Jika dalam waktu tertentu bos yang terkorupsi tidak berhasil ditaklukkan, bos terkorupsi akan membawa monster Dungeon menyerang dunia nyata. Jadi kita perlu mengirimkan para profesional elit untuk menaklukkan bos sebelum bos terkorupsi menyerang dunia nyata. Mengirimkan para profesional elit ke Dungeon abis untuk menaklukkan bos. Ini disebut mode penaklukan abis. Begitu mode penaklukan abis dibuka, Dungeon tidak akan dibuka untuk umum. Penakluk yang masuk ke Dungeon dan bos terkorupsi oleh abis harus ditentukan hidup dan mati mereka. Pemain yang berhasil mengalahkan bos abis akan menerima hadiah yang berlimpah. Namun, jika penakluk terbunuh, bos terkorupsi oleh abis akan diperkuat kembali dan akan segera menyerang dunia nyata. Ekspresi Liu Ruyan sedikit berubah. Bukankah ini berarti Liu Yuan akan bertarung melawan bos yang terkorupsi? Lalu, sedikit panik, ia segera berlari ke samping untuk menelepon pengurus Su. Pada saat itu, saya masih tidak tahu bahwa saya telah terjebak dalam krisis. Saya masih tenggelam dalam kebahagiaan naik level dengan cepat. Berhasil membunuh goblin yang terkorupsi, pengalaman bertambah 200. Berhasil membunuh goblin elit yang korup akan memberikan 300 poin pengalaman. Berhasil mengalahkan Corrupted Giant Vanguard akan memberikan 500 poin pengalaman. Tak heran di wilayah bos, pengalaman ini melonjak pesat. Pada saat ini, saya sudah sangat senang hingga tidak bisa menutup mulut. Begitu masuk gua, saya terkejut oleh pengalaman dari monster di dalamnya. Meskipun monster di sini memiliki darah yang jauh lebih banyak, tapi itu hanya berarti dari satu pedang terbang menjadi 2 pedang terbang. Ini sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan saya leveling. Dalam waktu singkat, saya langsung naik ke level 6. Tiba-tiba, di depan muncul sekelompok besar goblin. Hanya yang bisa saya lihat ada lebih dari 100. Saat ini, mata saya bersinar keemasan, itu semua adalah pengalaman yang berkilau. Di gua sempit ini, kepadatan monster sangat tinggi dan jumlahnya banyak. Tidak perlu mencari monster. Ini adalah tempat latihan level yang dikhususkan untukku. Melihat bar pengalaman saya yang cepat meningkat, saya mulai merasa bahwa goblin yang otaknya terlihat itu agak imut. Di luar instansi, tentara pertahanan kota sudah membangun garis pertahanan di pintu masuk Dungeon. Para prajurit bersenjata lengkap dan siap siaga. Kami bertekad untuk mencegah monster jurang masuk ke pertahanan kami. Guru dan siswa dari berbagai sekolah sudah dievakuasi. Hanya Ningqin yang bisa bergantung pada sedikit pengaruh dari kepala sekolahnya. Membuat Xia Chaoyang setuju untuk membiarkan Liu Ruyan tinggal. Liu Ruyan menatap Ning Tai dengan mata yang penuh air mata. Kepala sekolah Liu Yuan, apakah dia benar-benar tidak akan selamat? Tidak mungkin. Di dalam wilayah bos Dungeon ini, semua monster adalah level 10 ke atas. Setelah terkorupsi oleh abis, atributnya bahkan bisa melonjak 10 kali lipat. Zhang Yuan bahkan tidak dapat menembus pertahanan monster. Sementara itu, di dalam gua Dungeon, setelah mencapai level 10, saya sedang duduk di atas sebuah batu. Sambil mengunyah daging kering yang dipanggang, aku mengendalikan pedang terbang untuk membantai monster. Kemudian aku membuka panel untuk memeriksa statusku sekarang. Kekuatan 200, ketangkasan 150, mental 400, ketahanan 150. Formasi pedang dan mengendalikan pedang juga telah meningkat ke level 3. Sekarang aku sudah mencapai level 10. Saatnya untuk bertemu dengan bos itu. Saat aku berjalan lebih dalam ke gua, aku melihat makhluk besar yang sangat mencolok. Raksasa ini memancarkan aura yang mengganggu dari seluruh tubuhnya. Hanya dengan menatap mata raksasa satu mata itu, aku merasakan ketakutan yang tidak dapat diungkapkan. Raja raksasa satu mata juga telah melihatku. Api niat jahat menyala di matanya dan ia menggeram dengan marah. Aku berpikir, apakah ini benar-benar tampilan yang seharusnya dimiliki oleh bos level 12? Ada yang tidak beres, pasti ada yang tidak beres. Sayangnya, saya tidak mempelajari seni deteksi dan tidak tahu situasi pasti dari bos ini. Saya hanya bisa mencoba menyerang dengan 10 pedang terbang terlebih dahulu. 10 pedang terbang menusuk cangkang di depan dada raja raksasa bermata satu.
menghasilkan 38.360 poin kerusakan. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi monster yang bisa menerima 10 pedang terbang dan masih hidup. Sangat terkejut. Namun, Raja Raksasa bermata satu tampaknya juga mengalami cedera parah. Cangkangnya di dada pecah dan darah mengalir tanpa henti. Raksasa bermata satu yang kesakitan menggeram dengan marah. Ia mengambil tongkat runcing besar di sampingnya dan secara gila-gilaan menyerang saya. Saya tidak berani lengah dan kembali mengendalikan 10 pedang terbang untuk menyerang. Sekali lagi menghasilkan 38.360 poin kerusakan. Melihat monster itu belum mati, saya mengernyitkan dahi. Sambil mundur, saya menarik pedang terbang dari tubuh Raja Raksasa bermata satu dengan pikiran. Meskipun Raja Raksasa bersepatu satu bermandikan darah. Namun, kecepatannya tetap sangat cepat. Dalam 2 langkah, ia melompat ke depan saya dan mengayunkan tongkat gigi serigala dengan keras. Saya melompat ke samping untuk menghindar. Meskipun saya berhasil menghindari tongkat gigi serigala. Namun, saya tetap terhempas oleh gelombang kejut dan kehilangan lebih dari setengah darah saya dalam sekejap. Serangan yang sangat tinggi, jika saya datang pada level 6 atau 7. Saya takut saya tidak bisa menahan kerusakan percikan ini. Ternyata, pengatur formasi pedang ini adalah profesi yang sangat rentan. Namun, saya tidak percaya Anda masih bisa menerima 10 pedang lagi. Saya paham bahwa meskipun saya terkena percikan sekali lagi, saya pasti akan mati. Maka, saya tanpa ragu mengendalikan pedang terbang untuk menyerang. 10 pedang terbang menembus jantung raksasa bermata satu dan menyebabkan 38.360 poin kerusakan lagi. Raksasa bermata satu itu berteriak kesakitan dan segera jatuh ke tanah. Berhasil mengalahkan Raja Raksasa bersepatu satu yang terkorupsi, pengalaman bertambah 10.000. Suara pemberitahuan sistem baru saja selesai. Sebuah cahaya emas melesat dari dalam tubuhku dan langsung naik ke level 11. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah mencapai prestasi pertama kali bertemu dengan Abyss. Hadiah, kebangkitan kemampuan tingkat tinggi. Selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan kemampuan tingkat tinggi, mata Abyss. Dapat mendeteksi objek yang levelnya tidak lebih tinggi dari levelnya sendiri 50. Saya belum sempat melihat atribut saya. Di atas tempat tidur batu Raja Raksasa bermata satu muncul sebuah peti harta. Mataku berbinar dan segera berlari mendekat untuk membuka peti. Mendapatkan 1 gulungan keterampilan tingkat dasar. Mendapatkan 1 batu ilahi. Mendapatkan 1 gulungan keterampilan khusus profesi. Saya tidak menyangka kali ini selain batu ilahi, saya juga mendapatkan 2 gulungan keterampilan. Di dunia ini, gulungan keterampilan adalah barang yang cukup berharga. Bahkan gulungan keterampilan tingkat dasar dapat dijual di pasar hingga 100.000. Mengenai gulungan keterampilan khusus profesi, meskipun saya belum mendengarnya, tapi jelas nilainya pasti sangat tinggi. Tanpa ragu, aku langsung menggunakan gulung keterampilan tingkat dasar. Gulung keterampilan berubah menjadi sangkar cahaya yang mengelilingi tubuhku. Mendapatkan keterampilan resistensi racun tingkat 1. Efeknya adalah mendapatkan 10 resistensi racun. Aku mengangguk dengan puas. Keterampilan yang didapat dari gulung keterampilan ini adalah acak. Dan ada kemungkinan gagal mendapatkan keterampilan. Mendapatkan 1 keterampilan pasif dengan gulung keterampilan tingkat dasar sudah cukup baik. Kemudian aku tidak sabar menggunakan gulung keterampilan khusus profesi. Mendapatkan keterampilan pasif ruang formasi pedang. Dapat menempatkan kotak pedang dan pedang terbang di dalam ruang formasi pedang dan bisa diambil kapan saja. Aku melihat keterampilan yang tidak aku mengerti ini dan merasakan kebingungan sejenak. Segera mencoba keterampilan pasif ini. Lalu menyadari bahwa kotak pedang dan pedang terbang yang aku bawa telah menghilang. Disimpan di dalam ruang formasi pedang. Aku sedikit kecewa. Meskipun bisa menyimpan kotak pedang yang berat ke dalam ruang formasi pedang memang sangat nyaman. Tapi dengan kekuatanku sekarang, membawa kotak pedang juga tidak terlalu mengganggu. Jika keterampilan ini hanya memberikan kemudahan, maka rasio biaya dan manfaat dari keterampilan khusus profesi ini terlalu rendah. Namun segera aku menyadari ada yang tidak beres dengan keterampilan ini. Keterampilan ini juga memiliki bagian kedua, bisa diambil kapan saja di dalam formasi pedang. Setelah memikirkan itu, aku segera membuka formasi pedang. Lalu, pedang terbang itu muncul dari ketiadaan di dalam formasi pedang dan kemudian menghilang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, pupilku langsung membesar. Ini bisa berarti saat bertarung melawan musuh. Selama lawan berada di dalam formasi pedangku, maka aku bisa sepenuhnya melepaskan pedang terbang di belakang musuh seperti seorang pengecoh. Aku dengan puas menyimpan batu ilahi ke dalam saku. Mulai membersihkan sisa-sisa monster di dalam gua. Batu ilahi harus digunakan di dalam formasi nasib bintang. Sekarang aku belum punya uang untuk membeli kompas nasib yang dibuat oleh ahli formasi besar. Kompas nasib yang bisa dibawa-bawa. Jadi saya hanya bisa pergi ke asosiasi petualang untuk mengambil komisi tertentu. Menggunakan formasi nasib bintang umum untuk menarik kartu. Sekarang saya hanya perlu pergi ke asosiasi petualang untuk menarik kartu. Mendapatkan senjata eksklusif akan membuat saya melambung tinggi. Setelah membunuh Raja Raksasa Mata Tunggal yang terkorupsi, monster di gua ini tidak lagi muncul. Saya hanya menggunakan setengah jam untuk membersihkan monster dan hampir naik ke level 12. Kemudian saya tertawa saat memasuki pintu keluar teleportasi Dungeon yang muncul di belakang peti harta. Beberapa saat kemudian, seberkas asap ungu keluar dari peti harta kosong di kedalaman gua.
perlahan-lahan berkumpul menjadi sebuah bayangan hitam. Dengan dingin mengawasi pintu keluar teleportasi Dungeon yang perlahan menutup. Level 10 solo melawan bos terkorupsi level 12. Manusia ternyata melahirkan seorang jenius seperti ini. Kita harus mencari cara untuk membunuhnya di dalam buayan. Bayangan hitam itu berkata dengan menyeramkan lalu menghilang jadi asap. Di luar Dungeon, Xia Chaoyang memimpin tim pertahanan kota dengan waspada. Saya hanya menjawab dengan polos. Sudah 3 jam sejak Dungeon mulai mengubah menjadi abis. Anak itu ternyata masih hidup. Xia Chaoyang merasa sedikit menyesal melihat monster abis yang tidak kunjung keluar. Seorang pemula bisa bertahan selama 3 jam di Dungeon abis. Itu cukup menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jika dilatih dengan baik, dia pasti bisa menjadi kekuatan tempur tingkat tinggi kerajaan. Tiba-tiba, seorang prajurit melapor bahwa seseorang telah keluar. Xia Chaoyang berteriak keras, dan para prajurit segera mengangkat senjata untuk membidik. Begitu Xia Chaoyang memberi perintah, mereka akan melancarkan serangan paling dahsyat terhadap monster abis. Dan setelah aku keluar dari portal, aku tertegun melihat pemandangan di depanku. Ningkin segera berteriak agar mereka menurunkan senjata setelah melihatku. Ini adalah muridku. Xia Chaoyang terkejut dan segera melangkah maju untuk bertanya. Bagaimana kamu bisa keluar? Saya hanya menjawab dengan sederhana. Bukankah jika kita membunuh bos, monster itu akan keluar? Sayangnya, setelah membunuh bos, monster di dalam tidak akan respawn. Jika tidak, levelnya bisa lebih tinggi sedikit. Detik berikutnya, Ningkin langsung menggunakan sihir pemantauan padaku. Sang Yuan, ahli formasi pedang, level 12. Jantung Ningkin berdebar kencang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ningkin pikir dia salah lihat dan menggunakan sihir pemantauan padaku lagi. Sang Yuan, ahli formasi pedang, level 12. Sekarang Ningkin benar-benar bingung. Secara umum, seseorang bisa mencapai level 12 dalam seminggu dengan usaha sendiri. Dengan kemungkinan besar bisa masuk ke Universitas Kyoto. Namun, Ningkin yang mencapai level 12 dalam sehari dengan usaha sendiri belum pernah dia dengar. Xia Chaoyang meletakkan kedua tangannya di bahuku dan dengan bersemangat bertanya. Teman, apakah kamu berhasil mengalahkan bos abis seorang diri? Aku merasa sangat heran. Bukankah bos di Dungeon ini memang untuk dikalahkan? Kenapa harus begitu bersemangat? Saat itu, mereka berdua baru mengerti bahwa aku sama sekali tidak tahu bahwa Dungeon telah berubah menjadi abis. Aku kira sedang menjelajahi Dungeon tersembunyi biasa. Xia Chaoyang membalikan badan dan bertanya kepada Ning Zhou. Kepala sekolah Ning, apakah kalian tidak mengajarkan siswa tentang Dungeon abis? Ningkin menggaruk kepalanya. Bukankah itu pelajaran universitas? Siapa yang bisa membayangkan seorang siswa SMA akan menjelajahi Dungeon yang terkorupsi? Lagi pula, siswa baru mulai menarik kartu untuk berpindah profesi menjelang kelulusan SMA. Level rendah, keterampilan sedikit, kekuatan lemah. Jangan bicara tentang menjelajahi bos yang memiliki atribut ditingkatkan lebih dari 10 kali. Bahkan untuk bos biasa, perlu level naik setidaknya seminggu sebelum bisa dieksplorasi. Dan itu juga harus dengan pengaturan tim yang masuk akal dan kerjasama yang baik antar anggota. Mengenai korupsi abis level 12 bos, diperlukan tim elit level 20 untuk bisa dieksplorasi. Hal seperti pemula yang bisa solo membunuh bos korupsi abis belum pernah terdengar. Sungguh mengejutkan. Xia Chaoyang dan Ningkin semua terkejut. Ini adalah Liu Ruyan yang bergegas datang dan memberikan sebotol ramuan penyembuh. Saya melihat sekilas dan menemukan ini adalah sebotol ramuan penyembuh tingkat tinggi. Harga pasarnya adalah 100.000 per botol. Ini bisa langsung mengembalikan penuh kesehatan petualang level 60. Sangat berharga. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Tai, saya pergi ke asosiasi petualang di kota Danau Barat. Setelah para profesional mendaftar menjadi petualang, mereka bisa mengambil tugas di asosiasi petualang untuk mendapatkan imbalan. Dan ini juga merupakan sumber pendapatan utama bagi para petualang. Di dalam asosiasi petualang juga ada Bursa Kekaisaran Daxia. Bursa ini didirikan secara bersama oleh asosiasi petualang dan pemerintah Kekaisaran Daxia. Di bursa, asalkan Anda adalah warga Kekaisaran Daxia, Anda tidak hanya bisa membeli dan menjual peralatan serta bahan secara bebas, tapi juga bisa langsung menyerahkan barang untuk dijual di bursa. Destiny Array yang saya butuhkan terletak di dalam exchange. Saya mencari sebuah ruangan pribadi yang tidak ada yang menggunakannya. Menempatkan telapak tangan saya di area pengenalan sidik jari di pintu ruangan. Memulai proses autentikasi identitas. Autentikasi berhasil, warga Kekaisaran Daxia Zhang Yuan. Tingkat keanggotaan 1. Area pengenalan sidik jari membuka pintu kamar pribadi. Masuk ke dalam ruangan, ada sebuah kursi, serta sebuah bola kristal sihir yang dibuat khusus oleh seorang alkemis. Aku mengikuti petunjuk penggunaan dan meletakkan tanganku di atas bola kristal sihir. Di depanku muncul sebuah layar virtual. Di atasnya terdapat banyak barang yang dijual. Lalu aku meletakkan obat yang Liu Ruyan berikan kepadaku di atasnya. Dalam sekejap, obat tingkat tinggi itu terjual seharga 100.000. Saldo di akunku juga bertambah 80.000. Dalam hati aku mengutuk, platform ini benar-benar licik bisa dengan mudah menghasilkan 20.000 dariku. Sekarang dengan uang ini, aku bisa menghabiskan 1.000 untuk menggunakan nasib bintang sekali. Kemudian aku mengeluarkan batu ilahi dan memasukkannya ke dalam formasi nasib bintang.
Dengan adanya dukungan keberuntungan absolut yang pasif, cahaya merah muncul di dalam formasi. Di detik berikutnya, sebuah kartu yang bergambar pedang merah muncul dari formasi. Kemudian kartu itu berubah menjadi cahaya merah dan seluruh formasi sihir bersinar merah. Sebuah pedang merah menyala dengan corak naga perlahan-lahan muncul dari dalam formasi sihir. Energi yang mengamuk menyebar ke sekeliling. Saya segera memeriksa atribut pedang ini. Pedang ilahi Qi Xiao, khusus tingkat 1. Serangan ditambah 1000, tingkat kritis ditambah 50, kerusakan kritis ditambah 200. Pelindung otomatis yang membuat pemiliknya kebal terhadap serangan tipe mental tanpa batasan level peralatan. Catatan. Salah satu dari 10 senjata utama yang membersihkan dunia dari iblis. Setelah melihat itu, saya tersenyum gila. Peralatan ini bisa dibilang adalah kekerasan dalam kekerasan. Takutnya, senjata yang digunakan oleh para profesional level dewa juga tidak sebaik ini. Sekarang, saya menggunakan pedang besi dengan serangan 10 saja sudah bisa menghasilkan lebih dari 4000 kerusakan. Sekarang Qi Xiao memiliki serangan 1000. Ditambah dengan 50 tingkat kritis dan 200 kerusakan kritis, ditambah dengan konversi kritis dari nasib bintang. Saya menghitung secara kasar bahwa satu tusukan dengan Qi Xiao dapat menghasilkan hampir 700.000 damage. Damage 700.000 untuk level 12, apa artinya ini? Setelah merasa bersemangat, saya dengan cepat menenangkan diri. Segera saya masukkan Qi Xiao ke dalam ruang formasi pedang sebagai kartu truf. Setelah semua, saya baru level 12. Jika para pemain dengan level tinggi lainnya mengetahui bahwa saya memiliki senjata legendaris, maka saya pasti akan kehilangan nyawa saya. Setelah sedikit menenangkan diri, saya membeli peta luar kota. Dan beberapa makanan kering saya simpan di ruang penyimpanan saya. Setelah mengirim pesan kepada Bibi bahwa saya tidak akan pergi malam ini, saya segera berangkat ke luar kota. Ruang penyimpanan adalah ruang khusus yang didapat setiap orang setelah menarik kartu dan berpindah profesi. Orang-orang dapat menyimpan berbagai barang mereka di ruang penyimpanan. Namun, kapasitas ruang penyimpanan terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas ruang, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan level. Kemudian, sesuai petunjuk di peta, saya menemukan tempat berkumpulnya goblin level 15 hingga 20 untuk leveling. Setelah sampai di lokasi, saya langsung mengaktifkan formasi pedang dan menggunakan keterampilan mengendalikan pedang. Sebuah pedang besi muncul dari udara dan menembus kepala pemimpin goblin, menghasilkan 4484 poin kerusakan. Di dalam jangkauan formasi pedang terdapat goblin lainnya. Namun, hanya ada satu informasi pembunuhan yang muncul. Ternyata, era di mana sebuah pedang besi bisa membunuh banyak musuh dalam sekejap telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa HP monster di sini semua di atas 448. Selain itu, setelah membunuh monster di alam liar, juga akan menjatuhkan bahan. Bahan-bahan ini bisa dijual di bursa. Alkemis dan apoteker sama-sama membutuhkan untuk menjual bahan monster. Ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi profesi tempur. Setelah menghela napas, saya langsung menggunakan 10 pedang besi untuk memburu monster. Satu serangan memicu banyak pemberitahuan pembunuhan yang mulai memenuhi layar. Berhasil membunuh pemimpin goblin memberikan 300 poin pengalaman. Berhasil membunuh seorang pengintai goblin memberikan 500 poin pengalaman. Berhasil membunuh seorang prajurit goblin akan memberikan 200 poin pengalaman. Mendapatkan 36 tulang goblin dan 1 batu kristal goblin. Dengan kecepatan seperti ini, tidak masalah naik ke level 13 dalam semalam. Tiba-tiba sebuah anak panah terbang dari belakang. Qi Xiao tiba-tiba muncul di belakangku dan memotong anak panah itu menjadi 2. Terlihat 2 pria keluar dari hutan. Salah satunya memegang busur, jelas adalah orang yang menyerang tadi. Sementara yang satunya lagi memegang pisau pendek, tampak seperti seorang pembunuh. Aku segera menggunakan mata abis. Sanya, pemanah, level 20. Himingda, pembunuh level 20. Setelah melihat, aku dengan suara dingin bertanya kepada mereka mengapa mereka menyerangku. Orang mati tidak perlu tahu alasannya. Himingda tersenyum dingin dan menghilang ke dalam bayangan, berlari cepat ke arahku. Sebuah niat membunuh melintas di mataku meskipun aku belum pernah membunuh orang. Namun itu tidak berarti orang lain bisa menaruh pisau di leherku. Aku masih akan membiarkan mereka pergi. Beberapa pedang besi muncul dari udara dan cepat menusuk bayangan di tanah. Namun bayangan di tanah itu seolah-olah adalah ikan yang berenang di air. Ia dengan lincah menghindari seranganku dan kemudian berkeliling ke belakangku. Kemudian Himingda menggunakan skill serangan mematikan. Pisau pendek yang terlapisi racun tanpa ragu-ragu menusuk jantungku. Suara desisan terdengar. Pedang besi yang tertancap di tanah entah kapan muncul lagi di belakangku. Langsung membuat Himingda menjadi landak. Segera suara pemberitahuan sistem berbunyi. Berhasil membunuh Himingda. Mendapatkan perlengkapan pisau pendek beracun. Wu ya wajahnya berubah drastis dan segera menarik busur untuk menggunakan skill tembakan 3 kali. Senar busur bergetar dan sebuah anak panah meluncur keluar. Di tengah jalan, anak panah itu berubah menjadi 3 untuk memblokir jalanku mundur. Melihat keadaan itu, aku tetap tak bergerak. Pedang besi yang tertancap di tubuh Himingda menghilang begitu saja. Sekali lagi di tengah jalan, 3 anak panah Wu ya terputus. Sanya juga merasa takut dengan caraku. Dia tidak mengerti mengapa seorang pemula level 12 dapat membunuh sekutunya yang level 20 dengan sekali serang dan juga dengan mudah mengatasi serangannya. Kemudian,
Setelah aku memaksanya untuk berbicara, diketahui bahwa mereka dikirim oleh Wang Hu. Meskipun saya dan Wang Hu memiliki konflik, tetapi itu hanyalah beberapa gesekan di sekolah. Tidak pernah kusangka Wang Hu akan sekejam itu sampai ingin menyewa pembunuh. Kemudian, Sanya mulai memohon dengan suara gemetar. Kakak, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, anggap aku seperti angin dan lepaskan aku. Aku melirik goblin yang tidak jauh dan membiarkannya pergi. Sanya segera merangkak dan melarikan diri ke kejauhan. Detik berikutnya, aku secara sembarangan menusukkan 10 pedang besi ke goblin yang tidak jauh. Berhasil membunuh goblin pejuang, pengalaman Si-200. Berhasil membunuh Sanya. Mendapatkan tulang goblin dan mendapatkan perlengkapan panah hijau. Setelah membereskan mereka, aku melihat perlengkapan yang jatuh dari mereka. Peda pendek beracun, tingkat perak, daya serang C100. Keterampilan tipe pembunuh, kerusakan 10, tambahan kerusakan racun, dapat digunakan di level 20. Busur cuyuan kelas perak dengan kekuatan serangan E80. Kerusakan keterampilan busur panah 10 dengan keterampilan tambahan tembakan 3 kali level 20 dapat digunakan. Kedua peralatan ini memiliki atribut yang cukup bagus, dijual seharga 100.000 tidak jadi masalah. Di dunia ini, senjata berharga memiliki tingkatan. Dari yang terendah hingga tertinggi adalah perunggu, perak, emas, platinum, epik, legenda, dan artefak. Selain itu, ada juga senjata khusus profesi yang hanya bisa didapatkan dari undian kartu. Seperti pedang ilahi saya, JKC. Umumnya, atribut senjata khusus tingkat 1 berada di bawah epik dan legenda. Seiring dengan peningkatan pemurnian, atribut peralatan akan terus meningkat, sampai pemurnian penuh menjadikannya artefak. Karena kesesuaian senjata khusus dengan spesialisasi profesi. Setelah senjata khusus sepenuhnya dimurnikan, nilainya bahkan lebih tinggi daripada artefak biasa. Setelah saya merapikan sekitar, langit sudah gelap. Saat ini saya juga sudah memasuki kedalaman markas suku Goblin. Tak lama kemudian, seekor goblin dengan mata merah muncul dalam pandanganku. Aku menggunakan mata abis untuk menyelidiki dan menemukan. Ini jauh lebih kuat daripada di siang hari. Tidak heran buku teks selalu mengingatkan. Jika berlatih level di luar, lebih baik kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Setelah berpikir demikian, aku mengendalikan 10 pedang besi untuk menusuk goblin itu. Suara pemberitahuan pembunuhan juga muncul. Berhasil membunuh goblin penjaga kapak, pengalaman E1000. Berhasil membunuh serigala liar, pengalaman Z50. Mendapatkan 10 tulang goblin, 3 bola mata goblin, dan 20 kulit serigala. Aku melihat pengalaman meningkat sedikit. Pengalaman di sini jauh lebih tinggi daripada di tempat sampah pemula. Mungkin malam ini aku bisa naik 2 atau 3 level. Kemudian terus masuk ke dalam hutan, membantai monster-monster di dalamnya. Kurang dari 1 jam, cahaya emas melesat dari dalam tubuhku. Aku mencapai level 13, dengan kekuatan mental sudah mencapai 490 poin. Setelah membunuh sepanjang jalan ke dalam hutan, akhirnya aku sampai di depan sebuah pusaran besar. Melihat Dungeon di dalam hutan, aku tertegun dan mengeluarkan peta untuk mencocokkan. Aku menemukan bahwa peta tidak menandai bahwa ada Dungeon di sini. Sepertinya ini adalah Dungeon tersembunyi yang baru muncul, sepertinya aku beruntung. Aku menyimpan peta dan mencoba menggunakan mata abis ke arah Dungeon tersembunyi di depan. Dungeon hutan bayangan, level 15. Tingkat kesulitan dibagi menjadi normal, sulit, dan mimpi buruk, dan terakhir ada satu tanda tanya. Aku melihat ada tanda tanya dalam informasi Dungeon yang diberikan oleh mata abis dan tertegun. Aku tahu bahwa Dungeon di luar memiliki pilihan kesulitan. Tapi aku tidak menyangka bahwa Dungeon ini juga memiliki kesulitan tersembunyi. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencoba tingkat mimpi buruk terlebih dahulu. Lagi pula, ini bukan permainan, mati di Dungeon berarti benar-benar mati. Menantang kesulitan tersembunyi dengan sembarangan bukanlah pilihan yang bijak. Ketika aku baru saja masuk ke dalam Dungeon, tanah tiba-tiba bergetar sejenak. Sebuah bayangan setinggi 4 atau 5 meter muncul di depan kabut tebal. Melihat situasi itu, saya segera menggunakan mata abis. Raksasa hutan bayangan yang ditingkatkan. Tingkatan 15, kekuatan 1000, ketangkasan 100, spirit 30, ketahanan 1000. Memang layak menjadi monster elit dalam Dungeon mimpi buruk. Statistik level 15 ini jauh lebih tinggi daripada goblin level 20 di luar sana. Namun dengan 1000 kekuatan dan 1000 ketahanan, HP sekitar 20.000 masih tidak bisa menahan serangan 10 pedang besi. Setelah berpikir, saya mengendalikan 10 pedang besi untuk menyerang monster dan menyebabkan 48.238 poin damage. Dada raksasa hutan bayangan tert oleh 10 pedang besi. Langsung jatuh ke tanah dan berubah menjadi asap hitam. Berhasil membunuh raksasa hutan bayangan, pengalaman meningkat 2000. Mendapatkan 1 jantung raksasa dan 1 kuku raksasa. Saya menerima pemberitahuan dan merasakan sedikit kegembiraan. Seekor monster level 15 memberikan 2000 pengalaman, jauh lebih tinggi dibandingkan yang setara level. Di sini membunuh 1 monster sama dengan membunuh beberapa monster di luar. Dan juga, meskipun sama, kecepatan membunuhnya tidak lambat. Mungkin leveling di Dungeon ini adalah pilihan yang bagus. Ketika saya terus masuk lebih dalam ke Dungeon, saya bertemu dengan beberapa raksasa hutan bayangan.
Namun semua mudah ditangani dan pengalaman bertambah dengan cepat. Kemudian, saat saya terus mendorong ke bagian terdalam Dungeon, bila pengalaman sudah mencapai 70, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Di kedalaman hutan bayangan terdapat sebuah altar dengan sebuah salib di atasnya. Saat saya melangkah lebih maju, salib itu tiba-tiba berubah menjadi seorang boneka jerami. Sepertinya itu adalah bos dari Dungeon ini. Segera, saya menggunakan mata abis terhadapnya. Pemimpin boneka jerami hutan bayangan. Level 16, kekuatan 0, ketangkasan 0, spirit 10.000, ketahanan 0. Keterampilan, badai spirit, kutukan kematian, kebangkitan. Setelah melihat atribut bos itu, wajahku bersinar dengan senyuman. Atribut bos ini memang menakutkan. Tim biasa yang tidak mengetahui situasi mungkin akan dengan mudah hancur. Tapi aku memiliki senjata khusus, Qi Xiao. Salah satu pasif Qi Xiao adalah pemiliknya kebal terhadap serangan tipe mental. Bisa dibilang senjata khususku mengalahkan bos tipe mental ini. Aku pertama-tama mencoba menusuk boneka jerami dengan pedang besi. Namun setiap kali membunuhnya, ia segera bangkit kembali. Setelah mencoba beberapa kali, aku pun menyerah pada pembunuhan fisik. Aku mengalihkan perhatian ke altar. Menemukan 4 lilin besar di setiap sudut tepi altar. Lalu aku mencoba memadamkan salah satu lilin. Boneka jerami bayangan tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan yang menusuk telinga. Dan sekaligus melepaskan keterampilan badai mental. Gelombang angin yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Qi Xiao segera mengumpulkan perisai merah di sekelilingku. Berhasil menghindari serangan pahlawan bayangan. Melihat lilin padam, pahlawan bayangan langsung melancarkan serangan. Dia menyadari arah yang benar dan segera memadamkan lilin lainnya. Setiap kali orang-orangan sawah bayangan dipadamkan, badai mental akan terpicu. Ketika lilin terakhir dipadamkan, pahlawan bayangan tidak melancarkan badai mental, melainkan mulai berteriak dengan distorsi yang terus-menerus dan kemudian meledak. Sebuah sinar kematian meluncur ke wajahku. Ini adalah keterampilan terakhirnya, kutukan kematian. Selama 1 menit tidak disucikan, maka akan segera mati. Namun, pasif dari senjata serang Red Sky menghalau serangan terakhir pahlawan bayangan. Berhasil membunuh pahlawan bayangan, pengalaman bertambah 20.000. Mendapatkan peralatan kalung terkutuk. Setelah notifikasi pembunuhan muncul, aku masih merasa gentar. Jika tidak ada pasif yang menghalau serangan mental, maka untuk menyelesaikan Dungeon ini, harus ada paladin atau priest yang memiliki keterampilan penyucian ada di tempat. Jika tidak, sekali terkena kutukan kematian, pasti mati. Setelah berpikir, aku memeriksa atribut kalung kutukan. Setelah dipakai, orang yang memakainya mendapatkan tambahan 500 mental dan keterampilan storm mental. Sementara itu, terkena kutukan mental mengurangi kekuatan 250 dan ketahanan 250. Efek storm mental adalah menghasilkan teriakan mental dalam skala besar. Menyebabkan kerusakan 10 kali kekuatan mental sendiri kepada setiap musuh. Catatan, salah satu dari 3 set kutukan. Setelah melihat atribut kalung kutukan, aku merasa agak ragu. Kerusakan pedangku terkait dengan kekuatan mental. Tambahan 500 mental ini setara dengan peningkatan atribut setingkat 17. Selain itu, keterampilan storm mental juga menutupi kekurangan serangan areaku. Meskipun nasib bintang 4 memiliki kerusakan splash, tetapi kerusakan splash hanya 10. Ketika monster mulai memiliki banyak darah di akhir permainan, serangan percikan saya mulai tidak mencukupi. Bahkan sekarang serangan percikan saya tidak bisa menghabisi monster elit dalam sekejap. Namun, keterampilan serangan kelompok berbeda. Efek dari nasib bintang saya yang keempat adalah setiap kali menyerang satu musuh dalam formasi pedang, musuh lainnya akan menerima 10 kerusakan percikan. Ini berarti semakin banyak musuh yang diserang oleh keterampilan serangan kelompok saya. Kerusakan percikan yang terakumulasi akan semakin tinggi. Jika lebih dari 10 musuh, kerusakan percikan akan melebihi kerusakan dari keterampilan itu sendiri. Mental Storm adalah keterampilan luar biasa bagi saya untuk membersihkan para minion dalam area luas. Namun, pengurangan 250 kekuatan dan ketahanan ini juga cukup menjengkelkan. Sekarang kekuatan saya 230 dan ketahanan 165. Memakai kalung ini langsung mengurangi atribut saya hingga angka negatif. Bisa jadi saya akan dikutuk mati seketika. Jika ingin mengenakan kalung terkutuk ini, saya harus setidaknya level 30 ke atas. Saat itu saya tiba-tiba teringat tentang kutukan mental dari kalung ini. Seharusnya ini bisa dianggap sebagai serangan mental, kan? Dan senjata spesialku, Qi Xiao, cukup untuk membuatku kebal terhadap serangan mental. Secara logis, kutukan mental dari kalung ini, Qi Xiao juga seharusnya bisa menghilangkannya. Memikirkan hal ini, aku segera memutuskan untuk mencoba mengenakan kalung tersebut. Jika tidak berhasil, aku tinggal melepasnya. Ketika mengenakan kalung kutukan, aku hanya merasakan leherku dingin sejenak. Pandanganku menjadi jauh lebih jelas. Selain itu, dia tidak merasakan hal lain. Lalu aku segera memeriksa atributku. Menyadari bahwa kekuatan mentalku berubah menjadi 990, kekuatan dan ketahanan tubuhku tidak berkurang. Senjata spesial memang pantas disebut senjata spesial. Kebal terhadap serangan mental. Bukankah itu berarti aku bisa mengabaikan efek negatif saat mengenakan peralatan kutukan? Perlu diketahui bahwa kalung kutukan itu memiliki catatan. Itu adalah salah satu dari 3 set kutukan.
Jika bisa mengumpulkan set kutukan, aku akan mendapatkan peningkatan yang kuat sambil mengabaikan efek negatif. Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat aku bisa jadi. Ketika aku merasa bersemangat, sebuah peti harta baru muncul di tengah altar. Aku mendekat dan membuka peti yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Mendapatkan satu batu ilahi. Hadiah tambahan untuk menuntaskan Dungeon Hutan Bayangan tingkat Nikmare adalah cincin terkutuk. Melihat hadiah penyelesaian pertama, mataku langsung berbinar. Batu ilahi adalah hadiah yang didapat semua orang saat pertama kali menyelesaikan Dungeon. Aku tidak terkejut dengan hal itu. Namun, hadiah penyelesaian pertama Dungeon ini ternyata adalah peralatan terkutuk. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dengan perasaan bersemangat, aku segera memeriksa hasil yang kuterima. Setelah mengenakan cincin terkutuk, mental meningkat 500. Pemegangnya akan terkena kutukan mental. Ketangkasan berkurang 250, dan ketahanan berkurang 250. Catatan, salah satu dari 3 set terkutuk. Melihat efek cincin terkutuk, aku langsung mengequipnya tanpa ragu. Kemampuan pasif Chisue diaktifkan untuk menghilangkan efek negatif dari cincin terkutuk. Atribut mental langsung mencapai 1490. Ini sudah merupakan atribut setelah perubahan profesi penyihir level 30. Item terakhir dari set 3 barang terkutuk. Seharusnya harus pergi ke kesulitan tersembunyi dari Dungeon ini untuk mendapatkannya. Sekarang aku sudah mendapatkan 2 item dari set 3 barang terkutuk. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil item terakhir. Apalagi aku cukup kuat untuk mengalahkan bos Dungeon ini tanpa mendapatkan damage. Setelah merapikan rampasan, aku meninggalkan Dungeon dan kembali ke dunia nyata. Lalu tanpa ragu, aku menantang lagi tingkat kesulitan tanda tanya dari Dungeon. Tunggu, saat aku baru masuk kali ini. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat menusuk telinga dari dalam hutan. Kemampuan pasif Cilin diaktifkan secara langsung. Itu adalah badai spiritual dari manusia jerami bayangan. Aku berpikir, memang layak disebut kesulitan tersembunyi. Baru saja masuk, sudah diserang oleh serangan mental bos. Ngomong-ngomong, apakah jangkauan serangan manusia jerami bayangan sebesar ini? Saat itu, seorang raksasa melompat dan menghalangi jalan. Aku juga tanpa ragu menggunakan mata abis pada monster itu. Ditemukan bahwa dibandingkan dengan monster pada tingkat Nikmare, atribut raksasa pada tingkat tersembunyi ini langsung berlipat ganda. Aku mundur untuk menjaga jarak dari monster. Lalu menggunakan keterampilan baru yang diperoleh, badai mental. Suaranya yang tajam meledak dari kalungku. Kemudian, energiku langsung terpakai sebanyak 500 poin. Badai mental yang menakutkan melanda sekeliling. Bahkan menyebabkan kerusakan langsung sebesar 2610480 poin. Raksasa itu langsung mengeluarkan darah dari 7 lubang dan jatuh dengan kaku. Dalam sekejap, banyak pemberitahuan pembunuhan memenuhi layar. Berhasil membunuh pejuang raksasa hutan bayangan, mendapatkan 4000 pengalaman. Berhasil mengalahkan Shadow Giant Vanguard memberikan 5000 poin pengalaman. Berhasil membunuh penyihir bayangan memberikan 8000 poin pengalaman. Mendapatkan 10 jantung raksasa dan 12 kuku raksasa. 10 tulang raksasa dan 1 kristal bayangan. Begitu suara pemberitahuan berhenti, cahaya emas kembali melesat dari dalam diriku dan aku naik ke tingkat 14. Kemudian, saya melihat pemandangan mengerikan di depan saya dan berpikir, ternyata area efek badai mental sama dengan area formasi pedang. Dan juga mendapatkan bonus serangan kritis seperti keterampilan mengendalikan pedang. Ditambah dengan peningkatan 10 kali lipat dari nasib bintang level 4 yang meningkatkan damage. Begitu keterampilan ini dikeluarkan, tidak akan ada satupun yang selamat dalam radius 300 meter dari formasi pedang. Bayangkan jika ini berlangsung sampai tahap akhir. Radius formasi pedang diperluas menjadi ribuan hingga puluhan ribu meter. Mari lakukan sekali serangan mental. Setiap musuh tambahan dalam area formasi pedang akan menambah damage sebesar 10. Di dalam formasi pedang, bahkan dewa pun mungkin akan dibawa mati oleh badai. Setelah berpikir demikian, saya bangkit dan melangkah ke dalam hutan. Dalam perjalanan, saya melanjutkan untuk meningkatkan level. Saat tiba di dekat altar di dalam hutan bayangan, sudah naik ke level 15. Sampai melihat boneka jerami di tengah altar. Baru saja berniat menggunakan mata abis pada boneka jerami. Tiba-tiba muncul banyak gelembung ungu di altar. Boneka jerami itu tiba-tiba bergerak aneh. Membuka mulut lebar-lebar dan mengeluarkan badai mental yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun aku dilindungi oleh Cixiao, aku tetap terhantam gelombang suara dan mundur beberapa langkah. Setelah menguasai posisiku, aku segera menggunakan mata abis pada boneka jerami. Melihat atribut mentalnya yang mencapai 200.000, pupilku langsung membesar. Tapi segera aku menyadari bahwa nama bos berubah menjadi boneka jerami abis terkorupsi. Ekspresiku seketika menjadi sangat menakjubkan. Bukankah dikatakan bahwa probabilitas untuk Dungeon terkorupsi kurang dari 1%? Ini baru hari kedua setelah aku berpindah profesi. Hegong juga telah menantang 2 Dungeon dan hasilnya kedua Dungeon tersebut terkorupsi. Apakah ini sial atau beruntung? Kali ini ada 8 lilin di sekeliling altar. Setiap kali aku memadamkan satu jerami abis yang terkorupsi, jerami itu akan melolong 2 kali. Jeritan yang sialan itu membuat kepalaku berdenyut. Ketika aku memadamkan lilin terakhir, jerami abis yang terkorupsi terus berteriak dan bergerak sebelum akhirnya meledak. Ketika sinar kematian merah menyerangku, kemampuan pasifku kembali terpicu. Itu menghentikan kutukan kematian dari jerami.
Kemudian suara pemberitahuan sistem berbunyi. Berhasil membunuh jerami abis yang terkorupsi, pengalaman 40.000. Mendapatkan peralatan cincin kutukan. Aku baru saja menyimpan cincin itu. Sebuah bayangan hitam muncul dari altar. Akhirnya berubah menjadi seorang penyihir iblis yang mengenakan jubah ungu. Makhluk manusia level 15 bisa mengalahkan karyaku yang paling aku banggakan. Ternyata tidak bisa membiarkanmu tinggal. Aku melihat penyihir iblis itu muncul dengan tatapan yang sedikit mengeras. Segera gunakan mata abis padanya. Namun hasilnya menunjukkan tidak dapat mendeteksi target. Aku mendapatkan respon dari mata abis, pupilku menyusut mendadak. Dalam hatiku terbangkit gelombang besar. Mata abis dapat mendeteksi objek yang levelnya tidak lebih tinggi dari 50. Sekarang tidak bisa mendeteksi penyihir iblis ini. Bukankah itu berarti lawan adalah monster di atas level 65? Pada saat itu aku tiba-tiba teringat beberapa waktu yang lalu. Sebuah berita yang dilihat dari koran yang dipesan nenek. Sebuah tim pelopor dengan level rata-rata 70 gagal menyelesaikan Dungeon Abyss. Menyebabkan bos Abyss level 70 melarikan diri. Saat ini bos Abyss level 70 tersebut tidak diketahui keberadaannya. Mengingat berita itu, aku tiba-tiba merasa haus. Menatap penyihir iblis di depan, aku bertanya mencoba. Apakah kamu bos Abyss? Penyihir iblis itu tertawa dingin. Benar, akulah Odis, sang penyihir agung dari Abyss. Atas perintah raja, menyusup ke kekaisaran Daxia dan mengubah semua Dungeon pemula menjadi Abyss. Menghapus semua bakat yang belum berkembang dari ras manusia kalian. Anak muda manusia, jika ada yang perlu disalahkan, maka itu adalah karena kamu terlalu mencolok. Jika tidak, aku juga tidak akan mengambil risiko untuk tampil secara langsung. Mendengar kata-kata Odis, ekspresiku tiba-tiba menjadi rumit dan aku bertanya, apakah kamu seorang penyihir agung dari aliran mental? Odis tampaknya sangat bangga dengan kemampuannya. Setelah aku bertanya, dia menjawab dengan penuh kebanggaan. Sejak aku dilahirkan, aku telah menghususkan diri dalam sihir mental. Itu semua demi memiliki lebih banyak cara untuk menyiksa jiwa-jiwa manusia kalian. Baru-baru ini, sebuah tim elit level 70 dari kekaisaran Daxia kalian telah disiksa hingga mati oleh sihir serangan mentalku. Sekarang aku teringat akan wajah jiwa mereka yang menderita sebelum mati. Itu masih sangat mengasyikkan bagiku. Ternyata begitu. Aku mengangguk sedikit. Pedang ilahi Cilu muncul tanpa suara di belakang Odis. Langsung menembus punggung Odis. Langsung menyebabkan 2.097.480 poin damage. Deretan angka menakutkan muncul di atas kepala Odis. Odis langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Segera setelah itu, dia berkumpul kembali dengan cepat tidak jauh dari situ. Dan pada saat ini, senyum di wajah Odis telah berubah menjadi ekspresi ketakutan. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa menembus pertahananku? Berapa banyak darah yang kau miliki, brengsek ini? Aku melihat Odis tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan energi. Sekali lagi mengendalikan Qi Xiao untuk menyerang. Qi Xiao menghilang dan muncul kembali di belakang Odis. Sekali lagi berhasil melakukan serangan diam-diam. Odis melihat dirinya terluka dan hampir gila. Dia menatapku dengan tajam dan berteriak. Bagaimana mungkin seorang yang level 15 seperti dirimu bisa melukaku? Kamu sebenarnya punya kemampuan apa? Aku akan membuatmu menjadi budakku. Setelah itu, dia menggunakan keterampilan pengendalian jiwa. Energi berkumpul di tongkat Odysseus. Gelombang mental tak terlihat menghantamku. Red Sky secara pasif mengaktifkan perisai merah untuk menahan serangan Odysseus. Saat itu, senyum di wajah Odysseus berpindah ke wajahku. Odysseus melihat bahwa keterampilannya tidak berfungsi padaku. Dia benar-benar kehilangan akal dan mulai melemparkan keterampilan ke arahku dengan gila. Badai mental, api jiwa, kutukan kematian, racun jiwa, teknik ledakan jiwa. Odysseus mengerahkan segala upaya untuk menyerangku. Teknik mental yang bisa membunuh petarung level 70. Semua itu dilemparkan kepadaku yang hanya level 15 seolah-olah tidak ada harganya. Dan aku tetap tegak di tengah serangan mental yang seperti badai. Terus-menerus menggunakan Qi Xiao untuk menyerang diam-diam Odysseus. Tidak peduli berapa banyak darah Odysseus, setiap tebasan akan melukai. Akhirnya bisa menusuk Odysseus sampai mati. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Kenapa kemampuanku tidak berfungsi padamu? Odysseus tampak seperti orang gila. Mengamuk dengan teriakan yang memilukan, kedua matanya merah menyala. Aku melihat bahwa Odysseus hanya memiliki serangan tipe mental. Aku juga tidak bisa menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Orang ini memang tidak mempelajari jenis sihir lainnya sama sekali. Saat Odysseus mengeluarkan semua kemampuannya. Setelah menghabiskan banyak energi mental, dia mulai tenang kembali. Menyadari bahwa aku memiliki kemampuan yang sepenuhnya kebal terhadap serangan mental. Zhang Yuan, kamu benar-benar beruntung bertemu denganku, Odysseus. Jika demon abis lainnya menemukanmu, kamu pasti tidak akan selamat hari ini. Ketika dia bersiap untuk berbalik dan melarikan diri ke dalam kekosongan, Qi Xiao tiba-tiba muncul dan menusuk dadanya, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Berhasil mengusir iblis abis, Odysseus, pengalaman 200.000. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah mencapai pencapaian untuk menghadapi abis. Hadiah, kebangkitan bakat tinggi, tubuh tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, peti harta muncul di tengah altar dan terbuka otomatis, bersinar dengan cahaya emas. Mendapatkan satu batu ilahi.
Mendapatkan 10 gulungan keterampilan dasar. Mendapatkan 1 gulungan keterampilan khusus profesi. Berhasil menyelesaikan untuk pertama kalinya Dungeon Hutan Bayangan dengan tingkat kesulitan tersembunyi. Hadiah tambahan, peralatan, hati terkutuk. Setelah memeriksa panel atribut, baru dia menyadari bakat barunya, tubuh tanpa rasa takut. Setelah dilihat dengan seksama, efeknya ternyata pengurangan damage sebesar 80%. 80? Apa artinya? Ditambah dengan pengurangan 10 dari medali kehormatan khusus kerajaan yang diberikan nenek. Sekarang pengurangan damage saya langsung mencapai 90. Ini seberapa besar perbedaan dengan mengurangi kerusakan? Sebenarnya, profesi saya sebagai ahli formasi pedang ini memang memiliki kelemahan terbesar. Sekarang, tubuh tanpa rasa takut ini langsung memperbaiki kelemahan terbesar. Membuat saya menjadi profesi yang seimbang tanpa celah. Setelah memeriksa bakat, saya kembali melihat peralatan di ruang penyimpanan. Cincin terkutuk, mental 500, pemilik akan terkena kutukan mental. Kekuatan 250, ketangkasan 250. Catatan, salah satu dari 3 set kutukan. Sesuai dengan yang diperkirakan, ini juga menambah 500 kekuatan mental. Mengenakan ini, atribut mental saya terbatas di 20.007. Bahkan lebih mirip penyihir daripada seorang penyihir. Setelah mengenakan cincin terkutuk, perhatian saya langsung beralih ke peralatan lain. Itu adalah hadiah dari menyelesaikan Dungeon dengan tingkat kesulitan tersembunyi, yaitu hati terkutuk. Efeknya akan mengubah kutukan yang diterapkan pada diri sendiri menjadi efek positif. Saya terkejut, efek kutukan berubah menjadi efek positif. Bukankah ini adalah efek negatif dari set 3 kutukan? Semuanya berubah menjadi positif. Untuk memverifikasi tebakan saya mengambil hati kutukan dari ruang penyimpanan. Segera, hati kutukan berubah menjadi cahaya dan memasuki rongga dadaku, menghilang. Kemudian saya merasakan tubuh saya menjadi jauh lebih kuat. Segera saya memeriksa atribut 4 dimensi saya. Menemukan bahwa kekuatan, kelincahan, dan ketahanan masing-masing meningkat 500 poin. Sekarang saya benar-benar lebih tangguh dari kesatria dan lebih cepat dari pembunuh. Damage-nya lebih tinggi dari penyihir dan kekuatannya lebih besar dari prajurit. Yang penting, saya juga memiliki pengurangan damage sebesar 90. Apa itu yang disebut tak terkalahkan dalam tingkatan yang sama? Inilah yang disebut invincible di tingkat yang sama. Setelah memeriksa bakat dan peralatan, saya mulai merapikan harta lain. 2 batu ilahi, ini adalah 2 senjata khusus. Nilai ini lebih tinggi daripada semua hasil lainnya hari ini. 10 gulungan keterampilan dasar, saya tidak ragu untuk menggunakannya. Selain tidak ada keterampilan baru yang berhasil digunakan. Justru keterampilan resistensi racun ini meningkat ke level 5. Sekarang resistensi racun mendapatkan 50 resistensi racun. Kemudian saya berdoa dalam hati dan menggunakan gulungan keterampilan khusus profesi. Mendapatkan peningkatan atribut keterampilan 1 tingkat. Di dalam formasi pedang, kita dapat mengubah kekuatan mental menjadi atribut kekuatan, ketangkasan, dan ketahanan. Peningkatan konversi menjadi 1 kali. Melihat keterampilan baru saya tidak bisa tidak merasa bingung. Kenapa semua keterampilan dari seorang ahli formasi pedang seperti ini bikin pusing? Hanya dengan melihat deskripsi teks pun sulit dipahami. Segera mencoba menggunakan konversi atribut formasi pedang. Mencoba mengubah atribut mental menjadi atribut kekuatan. Kemudian saya menyadari bahwa kekuatan saya langsung meloncat dari 760 menjadi 2840. Seketika merasa bahwa saya sekarang bisa membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Setelah itu, saya juga mengubah kekuatan mental menjadi atribut ketangkasan. Ketangkasan meloncat dari 680 menjadi 2760. Dan merasa bahwa saya bisa berlari lebih cepat daripada mobil. Terakhir, mengubah kekuatan mental menjadi atribut ketahanan. Ketahanan meningkat dari 680 menjadi 2760. Merasa seolah-olah aku telah menjadi dinding yang tak tergoyahkan. Aku sangat puas dengan keterampilan khusus profesi yang baru saja terbangunkan. Dan yang terpenting adalah kalimat kedua setelah konversi atribut. Peningkatan konversi adalah 1 kali lipat. Ini berarti bahwa mulai sekarang, tingkat keterampilanku akan meningkat. Faktor peningkatan juga akan ikut meningkat. Atribut mentalku sudah tinggi. Dan membayangkan 10 kali lipat konversi menjadi kekuatan sangatlah menakutkan. Setelah 1 hari 1 malam bertempur, ruang penyimpananku hampir penuh dengan berbagai bahan monster. Aku perlu pergi ke bursa untuk mengosongkannya dan menukarnya dengan uang. Serta harus segera melaporkan tentang Dungeon Hutan Hantu. Untuk mendapatkan kontribusi di asosiasi petualang. Agar tidak disalip oleh petualang lain. Yang terpenting adalah memiliki 2 batu ilahi untuk 2 kali undian lagi. Kembali ke asosiasi petualang, aku berjalan ke meja resepsionis. Seorang gadis yang cantik dengan senyum profesional bertanya, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Dan memberikanmu imbalan. Gadis itu segera mendaftar informasi di komputer. Silakan masukkan informasi Anda di sini. Asosiasi petualang akan mengonfirmasi informasi Dungeon dalam 1 hari kerja. Dan memberikan imbalan kepada Anda. Saya bertanya lagi. Ngomong-ngomong, saya mendengar setelah penemuan Dungeon baru. Orang yang pertama menyelesaikan tingkat kesulitan Nikmare dan mengirimkan panduan. Akan mendapatkan hadiah tambahan, kan? Ya? Setelah asosiasi petualang menilai tingkat Dungeon. Jika level Anda sesuai,
Anda bisa mencoba menyelesaikan Dungeon. Aku sudah menyelesaikan kesulitan mimpi buruk dari Dungeon itu. Dapatkah saya langsung mengirimkan panduan? Gadis itu terdiam sejenak, melihat saya dengan tatapan tidak percaya. Apakah Anda sudah menyelesaikan tingkat Nikmare dari Dungeon baru? Sebenarnya ada cukup banyak orang yang menemukan Dungeon baru akhir-akhir ini. Namun setelah menemukan Dungeon baru, tanpa menunggu asosiasi petualang menentukan levelnya, dia langsung pergi menantang tingkat kesulitan mimpi buruk Dungeon itu dan masih bisa kembali hidup. Itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bagaimanapun juga, segala sesuatu di Dungeon baru adalah hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang akan mengeluh tentang panjangnya umur mereka. Ketika mendengar jawaban saya yang pasti, gadis itu tampak sejenak bingung. Segera setelah itu, dia kembali tersadar dan buru-buru berkata, "Mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu manajer." Situasi seperti ini sekarang sudah bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang resepsionis sendiri. Gadis itu meninggalkan tempat resepsionis, tidak lama kemudian. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan hitam muncul. "Halo, nama saya Li Anping, saya adalah manajer cabang Westlake dari Asosiasi Petualang." Sambil berbicara, dia dengan diam-diam menggunakan teknik deteksi terhadap saya. Ketika dia melihat saya, seorang master formasi pedang level 16, dia terkejut sejenak. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang profesi saya. Namun, seorang petualang dengan level seperti ini pasti memiliki keahlian. Levelnya seharusnya berada di sekitar level 8 hingga 12. Jika Dungeon semacam ini berada di dalam tembok kota, masih bisa dianggap sebagai Dungeon pemula untuk melatih siswa. Tapi jika di luar, itu tidak ada nilainya. Sementara itu, aku juga menggunakan mata abis padanya. Ternyata dia adalah seorang penyihir api level 40. Dalam percakapan selanjutnya, aku memberitahu dia informasi tentang Dungeon. Ketika dia mendengar bahwa atribut mental boss adalah 10.000, dia menunjukkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Karena statistik setinggi itu bisa menyaingi banyak bos level 30-40. Belum lagi membahas apakah bos dengan atribut seperti itu akan muncul di Dungeon level 15. Bahkan jika memang ada, bagaimana kamu bisa mengalahkannya sendirian? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengirim tim untuk memverifikasinya terlebih dahulu. Selain itu, aku mengingatkan kalian sebaiknya tim kalian memiliki pendeta atau paladin. Bos memiliki kemampuan pemulihan, cara konvensional tidak akan membunuhnya. Harus mematikan 4 lilin di sekitar altar. Dan setelah mematikan lilin, bos akan melepaskan kutukan kematian. Jika tim tidak memiliki keterampilan penyucian, sangat mudah untuk kehilangan anggota. Li Anping melihat aku berbicara dengan tegas, ekspresinya juga menjadi serius. Saya segera mengatur tim untuk menilai tingkat Dungeon. Jika kamu tidak berbohong, ini mungkin adalah Dungeon khusus yang dibuka oleh monster abis. Asosiasi petualang akan memberimu hadiah yang melimpah. Setelah berkata demikian, dia segera meninggalkan kantor. Sambil berjalan di jalan, aku berpikir apakah informasi Dungeon yang dibawa itu benar. Bos abis level 70 yang melarikan diri beberapa hari yang lalu kemungkinan besar telah bergerak ke kota Sihu. Proses pengubahan Dungeon pemula menjadi abis sebelumnya bukanlah kebetulan. Dungeon tersembunyi yang baru ditemukan juga sangat mungkin mengalami pengubahan menjadi abis. Jika tidak segera mengatasi Dungeon abis, akibatnya bisa sangat menyedihkan. Hal seperti ini harus dilaporkan kepada tingkat atas asosiasi. Saya tidak tahu bahwa saya telah melemparkan bom informasi. Saya sedang memikirkan hadiah apa yang akan saya dapatkan. Sambil berjalan ke bursa untuk menjual bahan dan membeli jumlah penggunaan nasib bintang. 2 batu ilahi ditukar untuk penyempurnaan tingkat 3 Red Sky. Ini sudah setara dengan senjata level legendaris. Dikatakan bahwa senjata legendaris bahkan dapat memberikan kepada pemakainya beberapa manfaat yang tidak terduga. Namun, perlengkapan legendaris adalah rahasia bagi setiap pejuang. Saat ini saya juga tidak tahu apa manfaatnya. 2 peralatan perak yang dijual setelah membunuh dan merampok terjual seharga 100.000. Bahan-bahan kecil itu totalnya 20.000. Hari ini saya menghasilkan 120.000, profesi tempur memang menguntungkan. Setelah menjual, saya menghabiskan 2.000 untuk membeli 2 kali hak penggunaan nasib bintang. Saya sedikit menantikan Red Sky yang telah disempurnakan tingkat 3. Setelah nasib bintang dibuka, saya memasukkan kedua batu ilahi itu. Ketika kedua batu ilahi itu menghilang menjadi titik cahaya dalam nasib bintang, banyak kartu berputar di dalamnya dan kemudian formasi magis memancarkan cahaya merah. 2 kartu merah yang dicetak dengan pedang merah terbang keluar. Akhirnya berubah menjadi 2 pedang ilahi, Qi Xiao. Aura menakutkan tiba-tiba meledak dari langit merah. Aku juga sepertinya mendengar raungan seekor naga. Pola di badan pedang Qi Xiao menjadi semakin halus. Badan pedang juga mulai bersinar dengan cahaya lembut. Setelah cahaya itu turun, aku membuka panel untuk melihat. Pedang Qi Xiao memiliki serangan tingkat 3 khusus 3.000, tingkat kritis 70, dan kerusakan kritis 400. Jika nilai kesehatan pemegang mencapai 0, akan dipaksa menjadi 1 poin sekali sebulan. Pelindung otomatis membuat pemegang kebal terhadap serangan mental. Panduan tugas artefak, 10 Dungeon abis. Catatan, salah satu dari 10 senjata terkuat, pengusir iblis yang menguasai dunia. Setelah melihat atribut kuat dari Qi Xiao tingkat 3, aku tertarik pada entry tugas artefak di bawahnya.
Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti tugas artefak. Selain itu, menaklukkan 10 Dungeon Abyss bukanlah tugas yang mudah. Bahkan, seorang petarung biasa pun butuh lebih dari 10 tahun untuk menemukan 10 Dungeon yang terubah menjadi Abyss. Saat itu, suara ketukan pintu datang, dan aku menutup barangku sebelum membuka pintu. Kulihat Li Anping sedang tersenyum lebar padaku. Aku bertanya, dengan terkejut, apakah kalian sudah selesai begitu cepat? Li Anping tertawa sambil menjawab, kami benar-benar sudah menemukan Dungeon yang kamu sebutkan. Dan kami telah mengirim orang untuk mengamankan sekitarnya. Kalau begitu, bisa memberikan hadiahnya sekarang? Kami sudah membagikan hadiahnya. Kamu bisa melihat akunmu di Asosiasi Petualang. Aku melihat bahwa aku tidak hanya memiliki 10,000 poin kontribusi, tetapi juga telah menjadi anggota petualang tingkat perak dan levelku sudah mencapai 2, yang membuatku terkejut. Setelah pendaftaran, petarung di Asosiasi Petualang akan dinilai berdasarkan poin kontribusi untuk menentukan tingkat petualangnya. Dari yang terendah hingga tertinggi adalah perunggu, perak, emas, platinum, epik, legendaris, dan serang. Semakin tinggi tingkat petualang, semakin tinggi tingkat tugas yang bisa diterima. Dikatakan bahwa setelah tingkat petualang mencapai level platinum, Asosiasi Petualang juga akan memberikan tunjangan setiap bulan. Maka saya pun bertanya kepadanya. Sejauh yang saya tahu, sebuah Dungeon level 15 hanya memberikan 1000 kontribusi, kan? Meskipun dengan panduan, tidak mungkin sampai 1 juta, kan? Li Anping tersenyum padaku dan berkata, kami menemukan bahwa Dungeon Hutan Bayangan telah tertransformasi ke dalam Abyss, dan sudah berhasil diselesaikan oleh seseorang. Saya mendengar bahwa kamu sebelumnya berhasil menyelesaikan Dungeon tersembunyi pemula yang telah tertransformasi ke dalam Abyss sendirian. Jadi, apakah Dungeon Hutan Bayangan yang tertransformasi ke dalam Abyss juga kamu selesaikan sendirian? Saya dengan bingung bertanya kembali. Mungkinkah ini adalah strategi orang lain? Li Anping melihatku berbohong terang-terangan dengan wajah tanpa ekspresi. Sudut bibirnya tak dapat menahan untuk mengingatkan. Dungeon memiliki catatan penyelesaian. Saat ini, catatan penyelesaian Dungeon Hutan Bayangan hanya ada satu nama, yaitu kamu. Apakah hal ini masih ada? Oh, saya lupa untuk mengatakan bahwa Dungeon itu memang telah menjadi Abyss. Boneka jerami yang terkorupsi itu sangat kuat. Saya beruntung bisa melaluinya. Li Anping menggerakkan sudut bibirnya dan berkata lagi. Sebenarnya, kami masih mendeteksi di dalam Dungeon jejak penyihir agung Abyss, Odis, yang tertinggal. Dan sepertinya bos Abyss level 70 itu muncul setelah Dungeon tersebut menjadi Abyss. Menjadi bos. Sebenarnya saya berencana untuk berkata bahwa Odis juga sangat kuat. Saya beruntung bisa mengalahkannya. Li Anping akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan tiba-tiba melompat. Dia menatap saya dengan tajam dan berbicara dengan tergesa-gesa. Bukan, kakak, itu adalah bos level 70. Itu adalah bos Abyss level 70 yang telah menghancurkan seluruh tim pelopor Daxia kami. Bagaimana kamu bisa beruntung mengalahkan monster itu di level 16? Mendengar itu, saya memberitahu dia tentang laporan Odis. Saya memiliki kemampuan untuk kebal terhadap serangan tipe mental. Dan Odis saat itu hanya bisa menggunakan sihir tipe mental. Oleh karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Li Anping mengangguk dan berkata, informasi ini juga membuktikan dugaan atasan tentang bos Abyss itu. Saat itu, tim pelopor kami hancur. Itu karena di tim tidak ada peralatan pertahanan mental. Nak, kali ini kau telah melakukan prestasi besar. Bai Lao ingin menemuimu untuk memberimu hadiah secara langsung. Aku terkejut setelah mendengar itu. Kau tidak sedang berbicara tentang mages legendaris itu, kan? Ketua Asosiasi Petualang, Bai Zhengguo, kan? Benar, itu adalah Bai Lao, Ketua Bai. Kemudian dia membawaku ke sebuah ruangan. Di tengah ruangan, ada seorang kakek yang mengenakan jubah putih. Tekanan yang diberikan oleh kakek itu bahkan lebih kuat daripada bos Abyss Odin level 70. Hampir secara refleks, aku memanggil Qi Xiao untuk melindungiku di depan, sambil menggunakan mata Abyss terhadap kakek itu. Tanpa kejutan apapun, tidak ada informasi yang bisa terdeteksi tentang kakek itu. Bai Zhengguo tersenyum puas padaku. Reaksinya cukup baik. Anak muda sekarang jarang yang memiliki kewaspadaan sepertimu. Aku melihat Bai Zhengguo menurunkan auranya dan dengan demikian mengembalikan Zilu. Aku memberi hormat kepada Bai Zhengguo dan menyapa yang tua. Pedang yang kau pegang barusan adalah senjata khususmu, kan? Aku dengan tenang memberitahunya bahwa itu memang benar. Pada saat seperti ini, menyembunyikan juga tidak ada gunanya. Aku mendengar bahwa saat kau menarik kartu untuk perpindahan profesi, kau berhasil mendapatkan profesi tersembunyi dengan 1 kali tarik. Baru pada hari ketiga perpindahan profesi, kau sudah mendapatkan senjata khusus lagi. Anakku, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Setelah berkata begitu, ia dengan santai mengambil dan menyerahkan sebotol kola padaku. Aku juga tidak sungkan menerima kola itu. Setelah membuka tutup botol, aku langsung meminumnya dengan cepat. Mengkonsumsi kola tingkat dewa meningkatkan atribut 4 dimensi secara permanen sebesar 10. Melihat atribut 4 dimensiku meningkat permanen sebesar 10 poin. Aku menatap Bai Zhengguo dengan wajah terkejut. Bai Zhengguo tersenyum sejenak dan kemudian berkata, saya datang khusus kali ini untuk menyampaikan 2 hal.
Ini adalah hadiah untukmu karena informasi yang kamu berikan sangat penting. Bisa dikatakan telah menyelamatkan banyak jiwa pemuda dengan cara tidak langsung. Yang ketiga, saya berharap kamu bisa bergabung dengan kelompok strategi abis. Mendengar ini, saya terkejut sejenak. Bai Zhengguo menjelaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pengubahan Dungeon menjadi abis semakin parah di berbagai tempat. Jumlah profesional elit yang bertanggung jawab untuk mengatasi Dungeon abis sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, Asosiasi Petualang kami telah membentuk sebuah kelompok strategi abis. Setelah kamu bergabung dengan kelompok ini, kami tidak akan memaksamu untuk menjalankan misi. Kami hanya akan mengundangmu ke dalam grup chat khusus. Grup chat tersebut akan memperbarui informasi tentang pengubahan Dungeon menjadi abis di berbagai tempat. Selain itu, anggota kelompok dari berbagai tempat juga dapat membentuk tim secara temporer di grup. Tantangan Dungeon abis dapat dilakukan secara selektif. Setelah tantangan berhasil, Asosiasi Petualang akan memberikan hadiah yang sangat kaya kepada para penakluk.